Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria. Saya dari jurusan farmasi. Saya berasal dari Universitas Cendrawasih. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi secara singkat mengenai lipid untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Sebelum saya menjelaskan materinya, kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian lipid. Nah, di sini apa sih itu lipid? Lipid ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu lipos, yang berarti lemak. Lipid juga suatu komponen molekul yang terdiri atas lemak, minyak, kolesterol, dan listina. Lipid juga disebut lemak apabila dia berbentuk padat saat berada pada suhu ruangan. Lemak juga senyawa organik yang terdapat di alam dan suka larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon dan ether. Lemak dibagi menjadi dua jenis berdasarkan asalnya. Yang pertama, lemak hewani dan lemak nabati. Di sini kita sudah bisa membedakan perbedaan antara keduanya. Yang pertama, lemak hewani. Lemak hewani ini lemak yang dikandung oleh hewan, sedangkan lemak nabati lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan. Lemak hewan ini contohnya seperti daging, telur, dan ikan, sedangkan lemak nabati contohnya seperti alpukat, kedelai, dengan kelapa. Lemak hewani ini mengandung kolesterol. Kadar lemak jenuh dalam lipid hewani ini sangat besar. Lipid hewani ini cenderung padat pada suhu ruangan, sedangkan lemak nabati ini dia mengandung fitosterol. Kadar lemak tidak jenuh. Lipid nabati ini cenderung berbentuk cair, dan juga lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak tidak jenuh. Selanjutnya adalah lipid juga mempunyai peranan atau fungsi yang sangat penting untuk metabolisme makhluk hidup. Contoh yang pertama yaitu lipid juga sebagai sumber energi. Lipid juga merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Contoh yang kedua, lipid juga sebagai penahan panas. Mamalia yang mempunyai lapisan lipid yang berada di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal, contohnya seperti pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. Yang ketiga, lipid juga dapat membungkus beberapa organ gabungan lemak dan protein atau lipoprotein yang merupakan komponen sel yang sangat penting dalam membran sel maupun mitokondria. Yang keempat, lipid juga dapat membantu pengangkutan vitamin. Yang kelima, menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi menghasilkan energi. Dan yang keenam, yaitu lipid juga sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal ini dapat dilindungi oleh lapisan lemak. Dan yang ketujuh, lipid juga sebagai sumber energi vitamin makanan. Contohnya vitamin A, vitamin D, dan vitamin E hanya dapat larut pada lipid. Yang selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu reaksi turunan lipid. Senyawa lipid ini memiliki reaksi turunan, yang pertama yaitu fosfolipid, dan yang kedua steroid. Fosfolipid sendiri adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid ini juga bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala fosfat dan gugus ekor lipid yang bersifat hidrofil dan gugus ekor lipid yang bersifat hidrofob. Contohnya seperti fosfolipid antara lain fosfolipid bilayer membran sel,
fosfatidcholinelestin, fosfatidilethanolamine, dan fosfatidilserin. Yang selanjutnya adalah steroid. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid juga bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat macam-macam gugus. Steroid ini juga banyak kita temukan pada hormon, contohnya seperti progesteron, estrogen, dan testosteron. Selanjutnya kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu struktur lipid. Struktur lipid ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur kimia dengan struktur trigliserida. Yang pertama, dari struktur kimia, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Ester gliserida yang dapat membentuk lemak dan minyak. Dan selanjutnya adalah dari struktur trigliserida. Struktur trigliserida ini lipid juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak ini tergolong pada senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol, 3 OH. Dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Selanjutnya kita akan memasuki poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu perbedaan antara lemak dan minyak. Lemak dan minyak juga dapat dibedakan dari sifat fisik dan sifat kimia, yaitu dari asal pembentuk, asam lemak, esensial, bentuk dalam wujud kamar, dan titik didihnya. Di sini juga saya sudah menambahkan tabel yang dapat kita lihat dari perbedaan antara lemak dan minyak. Perbedaan dari asal, lemak ini berasal dari hewan dan minyak ini dapat berasal dari tumbuhan. Perbedaan yang selanjutnya itu asam lemak. Asam lemak ini kalau dari lemak ini dia bersifat jenuh, dan kalau minyak ini dia bersifat tidak jenuh. Perbedaan yang selanjutnya esensial. Lemak ini juga dia bersifat tidak esensial atau non esensial, sedangkan minyak ada bersifat esensial. Yang perbedaan selanjutnya yaitu wujud kamar. Lemak sendiri ini bersifat padat dan minyak ini bersifat cair. Perbedaan selanjutnya yaitu titik didih. Lemak sendiri ini titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan minyak yang titik didihnya lebih rendah. Ini adalah perbedaan dari contoh. Lemak sendiri ini memiliki contoh seperti mentega, keju, dan susu, sedangkan minyak memiliki contoh seperti minyak kelapa dan minyak zaitun. Itulah hasil akhir dari materi singkat saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan juga dapat menambah wawasan. Untuk sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.